Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Solehatul Rahmalia dengan NIM 2303144019. Di sini saya akan membuat video pemaparan mengenai investigasi fotokimia digital dari analisis in silico ke edukasi kreatif untuk memenuhi evaluasi akhir semester fotokimia. Jadi, yang pertama itu pemilihan kandidat molekul. Di sini saya memilih molekul komersial yaitu octinoxide dan juga bahan alamnya yaitu kaempferol. Jadi, molekul komersial octinoxide atau disebut dengan octylmethoxyamide merupakan salah satu bahan aktif sunscreen yang paling banyak digunakan dalam produk tabir surya komersial. Senyawa ini berfungsi sebagai filter UVB dengan kemampuan menyerap radiasi ultraviolet pada rentang sekitar 280 sampai dengan 320 nanometer. Struktur octinoxide mengandung cincin aromatik yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap dan juga gugus ester sehingga membentuk sistem chromophore yang efektif dalam menyerap energi cahaya ultraviolet. Kemampuan tersebut ialah yang membuat menjadikan octinoxide banyak digunakan untuk melindungi kulit dari efek buruk paparan sinar UVB seperti eritema, penuaan dini, dan kerusakan pada DNA. Selanjutnya yang kedua itu molekul bahan alam yang saya ambil kaempferol. Kaempferol merupakan senyawa flavonoid alami yang ditemukan dalam banyak jenis tanaman seperti teh hijau, brokoli, kol, bayam, dan sejumlah tanaman obat lainnya. Senyawa ini itu terkenal karena memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi serta kemampuan untuk menyerap radiasi ultraviolet berkat sistem chromophore terkonjugasi yang luas. Selain berfungsi sebagai antioksidan, kaempferol juga berfungsi sebagai bahan fotoprotective alami karena dapat menyerap energi UV dan mengurangi pembentukan radikal bebas. Perbandingan antara octinoxide dan kaempferol menarik untuk dilakukan karena keduanya dapat menyerap radiasi UV tetapi memiliki struktur yang berbeda. Octinoxide adalah molekul sintesis yang lebih fleksibel sementara kaempferol memiliki struktur flavonoid yang lebih planar dan juga kaku sehingga diperkirakan akan menunjukkan perilaku fotokimia yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu visualisasi 3D dan identifikasi pada struktur molekul. Yang pertama itu octinoxide. Deskripsi strukturnya berdasarkan analisis visual menggunakan mole view. Octinoxide terdiri dari suatu cincin benzena aromatik yang dihubungkan dengan rantai karbon tak jenuh. Karena kelompok ester struktur ini menciptakan sistem konjugasi yang memfasilitasi delokasi elektron V secara efektif. Dengan menggunakan mole view untuk menampilkan struktur 2D dan 3D, terlihat bahwa octinoxide memiliki susunan yang melibatkan satu cincin benzena aromatik yang terhubung dengan kelompok ester dan juga rantai karbon tak jenuh. Chromophore utama dalam octinoxide berasal dari cincin aromatik yang terkonjugasi dengan ikatan rangkap antara C dan C dan juga kelompok karbonyl ester antara C rangkap O. Keberadaan sistem konjugasi yang luas memungkinkan delokasi elektron V sehingga molekul ini dapat menyerap radiasi ultraviolet, terutama di spektrum UVB. Kelompok metoksi dari OCH3 yang terikat pada cincin aromatik berfungsi sebagai kelompok auxochrome yang meningkatkan kapasitas penyerapan cahaya melalui peluasan delokasi elektron. Dalam struktur octinoxide tidak terdapat kelompok hidroksil OH yang mengurangi kemungkinan bentuknya. Jadi ikatan hidrogen intramolekuler. Sebab itulah proses pelepasan energi eksitasi lebih dipengaruhi oleh relaksasi vibrasi dan rotasi molekul daripada mekanisme transfer proton intramolekuler. Identifikasi gugus chromophore-nya pada struktur octinoxide terdapat beberapa bagian sebagai chromophore utama yaitu cincin aromatik benzena, ikatan rangkap karbon C rangkap C, gugus karbonyl ester antara C rangkap O, dan juga sistem konjugasi yang menghubungkan seluruh bagian tersebut. Selanjutnya, untuk
senyawa yang saya analisis selanjutnya yaitu molekul KM-ferol. KM-ferol memiliki kerangka flavonoid yang terdiri atas 3 cincin aromatik dengan 1 gugus karbonil pada cincin tengah. Struktur tersebut membentuk sistem konjugasi yang luas dan juga relatif planar. Identifikasi gugus kromofor. Kromofor utama pada KM-ferol meliputi cincin aromatik A, cincin aromatik B, cincin heterosiklik pada flavonoid, dan juga gugus karbonil rangkap CO, ikatan rangkap C dan C. Sistem konjugasi yang luas menyebabkan KM-ferol mampu menyerap radiasi UV secara efektif. Identifikasi gugus ausokrom. KM-ferol memiliki 4 gugus hidroksil OH yang berfungsi sebagai ausokrom. Gugus-gugus tersebut mengingatkan intensitas absorpsi dan mempengaruhi sifat fotokimia molekul. Yang ketiga, yaitu analisis fotokimia berdasarkan diagram Jablonski, jalur penyelamat atau internal conversion IC. Setelah menyerap sinar ultraviolet, elektron dalam oxinosid dan KM-ferol mengalami eksitasi dari S0 ke S1. Energi yang telah diserap kemudian dilepaskan melalui konversi intermal atau IC dalam bentuk panas. Proses ini difasilitasi oleh ikatan hidrogen yang ada di dalam molekul yang memungkinkan terjadinya transfer proton intramolekuler pada keadaan tereksitasi sehingga molekul dapat kembali ke keadaan dasar atau S0 dengan aman. Dalam oxinosid, struktur yang lebih lentur mempermudah pelepasan energi melalui vibrasi dan rotasi molekul. Sedangkan pada KM-ferol, keberadaan gugus OH dan C rangkap O juga mendukung proses eksitasi sehingga IC dapat berlangsung dengan efek jalur bahaya atau intersystem crossing atau ISC. Selain IC, elektron bisa beralih dari keberadaan singlet atau S1 ke keadaan triplet atau T1 lewat intersystem crossing atau ISC ke keadaan triplet dalam berinteraksi dengan oksigen dan menghasilkan spesies reaktif oksigen atau ROS yang bisa merusak sel. Resiko ISC pada oxinosid cukup rendah karena strukturnya yang lebih lentur, sehingga energi bisa dibuang lebih mudah melalui IC. Di sisi lain, KM-ferol mempunyai struktur flavonoid yang lebih kaku dan juga datar. Ketika ikatan hidrogen dalam molekul terganggu oleh pelarut polar, jalur S-shift dapat terhambat yang membuat kemungkinan terjadinya ISC menjadi lebih tinggi. Analisis intersystem crossing atau ISC. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis struktur molekul dan konsep diagram Jablonski, actinosid dan juga KM-ferol sama-sama memiliki kemampuan menyerap radiasi ultraviolet. Mereka menyerap radiasi ultraviolet melalui sistem kromofor yang terkonjugasi. Actinosid menunjukkan kemampuan absorpsi UVB yang tinggi karena adanya cincin aromatik, gugus karbonil ester, dan juga sistem ikatan rangkap yang terkonjugasi. Sementara itu, KM-ferol ini memiliki sistem kromofor yang lebih luas serta didukung oleh beberapa gugus hidroksil yang meningkatkan kemampuan absorpsi dan aktivitas oksidan dari sisi fotokimia. Namun, struktur KM-ferol yang lebih planar dan rigid menyebabkan potensi intersystem crossing menjadi lebih besar apabila mekanisme ESCPT terganggu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila memiliki banyak kekurangan, saya mohon maaf dan butuh diluruskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.